besar saham yang dimilikinya. Tetapi kalau misalkan kita berbicara masalah persekutuan, jadi itu dia bisa saja, misalkan modalnya itu sedikit kecil nih teman-teman, tetapi dia akan bertanggung jawab melebihi modal yang disetorin. Jadi dia harus siap-siap, si investor itu harta pribadinya itu akan terpakai gitu loh ketika si persekutuan itu memiliki kewajiban kepada pihak lain. Ya, jadi punya utang gitu ya. Punya utang misalkan punya utang belum kebayar, terus ternyata persekutuannya kolaps gitu ya. Nah, mau nggak mau tuh si investornya itu harus mau mengeluarkan harta pribadinya untuk menyelesaikan kewajiban pihak ketiga itu. Tapi eh, ada poin-poin tertentu yang akan kita bahas ya. Bagaimana yang diwajibkan memberikan kontribusi seperti itu, bagaimana yang tidak wajib ya untuk memenuhi ataupun menyetor eh, modalnya lagi gitu ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah memiliki atau bagian hak dari harta persekutuan dan pendapatan. Nah, beda ya teman-teman. Kalau di perseroan terbatas atau PT, kalau laba ya sudah, laba itu laba yang diperoleh oleh perusahaan bisa dikumpulkan, artinya tidak dibagikan kepada pihak investor. Nah, ketika si perseroan terbatas ini mau membagikan keuntungan kepada investor, itu namanya adalah pembagian dividen. Nah, dividen ini tidak tidak sebesar jumlah laba yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi misalkan labanya 5M gitu kan. Nah, labanya 5M, 5M-nya ini akan dibagikan semua ke para investor. Nggak begitu kalau perseroan terbatas. Berbeda dengan persekutuan. Kalau persekutuan yang tadi misalkan untungnya ini 5M gitu ya. Nah, ini harus dibagiin kepada si pemegang eh, pada ke investor. Nah, si A, si B, si C gitu ya. Nah, itu labanya itu akan dibagikan kepada mereka semua. Jadi sudah tahu prosentase ataupun jumlah setiap para investornya. Ya, tidak ada namanya laba ditahan, tidak ada namanya dividen gitu ya. Kalau dalam persekutuan gitu. Jadi labanya langsung dibagiin semua kepada pemegang saham, kepada para investor gitu. eh jadi kita lihat persekutuan itu jenisnya seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya semua bidang bidang usaha itu bisa ya. Jadi persekutuan yang bergerak dalam bidang produksi barang itu bisa, dagang itu bisa, ya perdagangan itu bisa, dan bidang jasa pun juga bisa. Tuh ya. Next, gini ya. Pembentukan persekutuan dan pencatatan investasi. Persekutuan dapat dibentuk dengan cara, misalnya yang ada 2 poin nih ya. Yang poin pertama dengan menggabungkan perusahaan perorangan yang telah berdiri dengan masuknya seseorang dengan mentorkan modalnya. Jadi ada orang tertentu dia langsung join nih kepada perusahaan perorangan dari pihak lain. Artinya dia memberikan modal kepada perusahaan yang awalnya adalah perusahaan perorangan. Itu. Dan poin 2 sama-sama nih. Kan tadi kita sudah tahu ya bahwa eh, pihak yang jumlah pihak yang terlibat itu paling dikit adalah 2 gitu ya. Nah, dua-duanya pihak ini belum ada sama sekali perusahaan perorangan.
Jadi sama-sama semuanya baru gitu ya. Nah, inilah dibentuk nih si apa si tuan A dengan tuan B. Jadi sama-sama belum pernah membuat suatu perusahaan perorangan. Nah, mereka berdua join di dalam suatu persekutuan. Itu seperti itu. Nah, oke ya, teman-teman. Sampai di sini karena tulisannya sudah akuntansi dalam persekutuan, ini sudah menandakan bahwa eh, bahwa materi pertemuan pertama sudah selesai. Karena tidak baik dalam pertemuan pertama itu sudah terlalu berat gitu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ya, saya harapkan teman-teman itu punya bukunya ya yang Becker. Ya kalau misalkan nanti ada perubahan nanti akan saya infokan gitu ya. eh Kalau boleh tahu jam kedua siapa? Mata kuliah siapa? Kuliah Aku ibu. juga. Ibu juga. Ibu. Sekarang? Iya. 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 Iya, Ah, Bu. ya Allah. Saya pikir tuh Gantian. semuanya di Selasa. Oh, salah. Oh, alah. Oh, jadi kita seharian di Senin ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Masa sih saya kayaknya. Oh, gitu ya? Ya, sudah. Oke, kita selesaikan dulu ya satu mata kuliah ini. Kemudian saya coba ya apa coba untuk melihat dulu nih. Saya pikir kan besok nih, tapi sih insya Allah sih sudah ada, gitu ya. Jadi nanti jadi nanti grupnya beda ya. Ya udah, oke ya kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, nanti kita ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.